Selamat malam semuanya. Lihat dulu muka-mukanya. Malam ini pada dari mana sih? Boleh nggak chat gitu, kamu dari mana gitu. Aku tahu pasti ada dari Bekasi nih, ada teman-teman dari mana, dari Tegal, dari mana lagi? Dari Taiwan, dari mana? Oh, iya, boleh, sabar ya. Heeh. Dari mana lagi guys? Ya, semoga kalian semua dari manapun ada satu yang pasti bukan dari sorga. Karena masih di bumi. Kalau di sorga aku yang takut. Langsung ya Tuhan lihat dari sorga gitu. Tapi ada yang kedua, jangan juga dari neraka lebih bahaya lagi ya, ya teman-teman. Oke, hari ini aku mau share dikit ya tentang penderitaan. Bentar ya, aku siapin ini dulu soalnya. Karena ini topik yang jarang dibahas. Banyak orang tuh sukanya bahas soal yang senang, yang happy-happy gitu ya. Soal kekayaan, soal diberkati gitu ya. Ada juga sih yang bahas soal kesulitan, tapi topiknya tuh saking relate-nya dengan kehidupan sehari-hari, kita nggak punya konteks nih. Tuhan tuh sebenarnya di gambaran di Alkitab itu jelasin penderitaan nggak sih gitu loh. Dan penderitaan kayak gimana yang Tuhan jelasin di Alkitab ya. Oh, ada yang dari Kaltim banyak ya. Kalian luar biasa ya. Thank you. Purwokerto, oke. Lampung, tadi belum sempat lihat semuanya. Dari Sumut, ya. Jadi bersyukur ya teman-teman ya, dari seluruh penjuru Indonesia sampai luar-luar angkasa. Luar negeri ya maksudnya ya. Nah, hari ini aku mau bahas tentang ini, mengapa orang baik itu alami penderitaan. Ya, pernah kepikir gak sih ada orang yang baik banget, suka nolong orang, murah senyum, tapi kecelakaan, badannya hancur gitu ya, nggak bisa jalan sampai. Atau ada orang kedua, dia hidupnya jujur, nggak nipu gitu ya, kalau kerja maksimal, tapi ditipu orang sampai usahanya bangkrut. Nah, atau ada lagi orang tua yang baik, jadi anaknya dirawat, tapi anaknya sakit parah, bahkan sampai meninggal. In fact teman-teman, hari ini aku tuh baru datang ke rumah duka. Dan ini kejadian nyata yang benar-benar aku baru alami tadi siang. Datang, ada seorang anak dari salah satu orang hamba Tuhan, pendeta gitu ya, di gereja kita, yang tiba-tiba dalam 2 bulan sakit, dan akhirnya baru minggu lalu ketahuan itu leukemia. Baru minggu lalu, setelah 2 bulan, dicek kanan kiri nggak tahu sakit apa, tiba-tiba leukemia dan langsung dalam seminggu meninggal. Pasti orang tuanya berat, nggak bisa terima. Dan itu adalah penderitaan gitu ya. Kok nggak enak ya? Kok ngalamin hal buruk ya? Kok harusnya nggak adil ya? Kenapa? Banyak orang yang lebih jahat, yang harusnya mati, bahkan yang pembunuh, yang korupsi, yang selingkuh. Oh aduh, kalau udah ngomongin selingkuh nih panas kalian semua gitu. Kenapa yang dapat nggak enak penderitaan tuh bukan mereka, tapi malah orang-orang yang baik, orang-orang yang harusnya nggak dapat semua itu. Nah, ini tuh sebuah misteri yang Tuhan tuh mau jelasin sedikit banyak lewat kitab Ayub. Ya, meskipun jawabannya nanti kalian akan temukan, ya. Tapi sebelum masuk ke jawabannya, kita gali dikit dulu. Siapa sih orang ini ya? Nah, ini Ayub. Kalau teman-teman udah pernah baca kitab Ayub, ini review dikit ya. Ayub itu orang yang tinggal di tanah Uz. Dia tuh orang yang saleh dan jujur, kata firman Tuhan. Orang baik ya. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia punya 7 anak laki dan 3 anak perempuan, katanya di sini. And then dia punya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, sultan banget ya. 500 pasang lembu, 500 dari betina budak-budak yang jumlahnya sangat besar gitu ya. Ini udah punya usaha gede banget, mungkin ratusan miliar gitu ya. Kalau zaman sekarang ya, orang ini orang terkaya dari semua orang yang ada di sebelah timur. Wih, siapa yang mau jadi orang terkaya di Kalimantan apa tadi? Barat, Timur, Jakbar. Kalau ada yang bercita-cita jadi orang terkaya di daerahmu, ya nggak salah sih, nggak salah, boleh-boleh aja. Dan Ayub tuh kayak gitu. Tapi ini kombinasi, udah mau jadi udah terkaya, baik lagi ini orang, keluarganya oke lagi. Ada lagi satu lagi yang lebih keren lagi. Waktu di sorga nih ceritanya nih, Tuhan tuh ketemu, termasuk salah satunya di situ ada iblis. Tuhan yang nanya sama iblis, coy, ini kira-kira bahasa ya, coy, lu tahu gak
hamba gue Ayub. Kenapa? Nggak ada seorang pun yang seperti dia. Ya. Oh, oke, maaf. Nggak baca chat dari tadi. Sebentar. Kita kecilin dulu sedikit. Oke, fans. Saya tidak melihat. Saya baru melihat sekarang. Aman? Segini? Oke, guys. Oke. Aman ya? Oke. Bentar. Oke. Now, kalau Tuhan nanya sama si iblis, lu tahu nggak hamba gua si Ayub? Nggak ada orang di bumi kayak dia, yang jujur dan saleh, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan tuh. Nah, aku tuh pengen bilang gini sama teman-teman. Yang kita perlu itu bukan pujian orang. Yang kita perlu tuh pujian Tuhan. Karena banyak orang tuh cari pujian manusia. Berapa likes, berapa follow, berapa komen. Yang positif tentunya ya. Apa kata orang. Dan kalau orang bilang nggak enak, kita langsung stres gitu kan. Kalau ada unlike, kita stres. Kalau ada masukan, kritikan, kita stres. Padahal semua itu nggak terlalu penting-penting amat. Yang paling penting itu apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Amin, teman-teman. Dan Ayub tuh cool banget gitu. Karena ini yang menarik. Tuhan nggak muji dia soal kesuksesan dia. Kalau kamu baca di sini nggak ada kata-kata, oh, lihat hambaku Ayub, orang yang paling kaya. Oh, nggak ditulis. Lihat hambaku Ayub, orang yang paling pinter. Nggak ditulis juga. Lihat hambaku Ayub, bapak dan punya pasangan loh ya gitu ya. Bagi teman-teman yang masih jomblo gitu kan. Jadi suami, jadi pasangan yang luar biasa, nggak disebut. Tapi dibilang apa? Apa yang Tuhan puji? Ini Tuhan yang puji ya. Dia tuh orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Jadi Tuhan tuh memuji orang yang fokusnya itu takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, saleh dan jujur, punya karakter yang serupa Kristus, punya hati yang tuh mau dengar apa yang Tuhan ngomong, punya pikiran yang tahu nih Tuhan mau gue jalan ke sana. Bahkan punya perasaan yang peka. Kalau ada masalah, apa yang Tuhan mau lakukan? Itu yang Tuhan puji. Ayo, kita jujur ya. Kita lebih sering cari pujian siapa? Pujian orang, pujian orang tua, pujian teman, pujian pacar, atau pujian Tuhan? Kalau kita lagi tarik-tarikan nih, kamu sibuk banget sih pelayanan. Kata si gitu, orang yang kata cinta sama kita itu, dia nggak cinta sama kan, dia bilang, itu banget pelayanan, urusin aku kek, ayo dong giting, ayo pergi. Apa respon kita? Ngalah? Atau berdiri buat Tuhan, dan bagi waktu tentu buat pasangan gitu ya. Tapi, kadang kita tuh lebih prefer apa kata orang, kita lebih pilih apa kata orang dibanding apa kata Tuhan. Ah gitu aja, lu nggak keren, udahlah, cobain lah, yang nggak bener sekali-sekali kan bagus. Padahal Tuhan bilang jangan. Ya. Kita belajar dari Ayub yang pertama. Ini yang Tuhan puji dari Ayub. Dia pegang prinsip hidup. Dia nggak gampang ikut-ikutan orang, dan dia punya hubungan yang baik sama Tuhan. Maukah teman-teman kayak gitu? Yang mau katakan siap, ya siap. Nah, ya sambil teman-teman chat, aku mau bilang tapi orang sebaik ini pun itu bisa alami penderitaan. Aduh gitu ya. Kurang baik apa tadi? Udah dipuji sama Tuhan langsung. Udah kaya, punya pasangan, keluarganya baik, kurang apa? Tapi malah penderitaan. Ya. Satu hari anak-anaknya lagi makan, terus lagi datanglah pesuruh pada Ayub, lagi ada lembu sapi membajak makan rumput, tiba-tiba diserang, dirampok ini semua hartanya. Cuma aku yang luput katanya. And then lagi bicara, orang lain datang, api telah menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Habis semua kambing domba dan orang yang kerja. Tinggal aku yang luput. Belum selesai. Lagi ngomong, tiba-tiba anak-anak Tuhan yang laki-laki dan perempuan lagi makan dan minum. Tiba-tiba ada angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, dan rumah itu anak-anaknya istirahat mati semua. Serem ya, penderitaan yang bertubi-tubi. Ya, aku harap teman-teman nggak ada yang ngalamin ini semua ya. Tapi kalaupun pernah ngalamin penderitaan bertubi-tubi, aku harap nggak separah si Ayub. Rasanya sih harusnya nggak. Karena masih ada yang berikutnya yang lebih parah.
Jadi masih ada lagi, Ayub ngalamin sakit yang sangat parah. Lihat, Ayub ditimpa dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepala. Jadi sekujur tubuhnya itu gatal dan ada nanah yang keluar dari situ. Dia ambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Bayangin tuh, digaruk-garuk pakai beling. Berdarah pasti. Tapi nggak tahan saking gatal semuanya dan nggak bisa ngapa-ngapain. Duduk salah, berdiri salah, jongkok salah, semua salah. Ayub kehilangan apa? Semuanya. Saya aku nggak perlu ngalamin penderitaan kayak Ayub. Tapi mungkin kita dalam hidup itu bisa mengalami penderitaan gitu loh. Nggak peduli sebaik apapun. Nah, pertanyaannya kan adalah, kenapa sih gitu? Yang pertama, aku pengen jelasin gini loh. Dunia ini adalah dunia di mana penderitaan tuh nggak bisa dihindari. Jadi kalau satu hari kamu mengalami penderitaan, itu cuma bagian dari fakta bahwa kamu ada di dunia. Dunia yang sudah orang-orangnya jatuh dalam dosa. Kamu nggak bisa nyalain Tuhan, sekarang ada polusi. Kalau teman baca berita ya, Jakarta polusi lagi tinggi-tingginya. Dan banyak orang kena sakit batuk, pilek, pneumonia ya. Kita nggak bisa tunjuk Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan nggak hilangin polusi? Karena itu kesalahan dari manusia. Dan itulah akibat dari dosa. Semua orang fokus sama dirinya sendiri, nggak mikirin soal lingkungan, akhirnya lingkungannya jadi rusak gitu kan. Mempengaruhi orang akhirnya. Itu kan masalah waktu ya, gitu ya. Itulah dunia. Tapi sekarang kalau kita fokus ke individu, pertanyaannya kenapa harus Ayub? Nah, ini kan pertanyaan spesifiknya. Kenapa harus dia? Nah, kenapa orang baik alami penderitaan? Catat yang ini, teman-teman ya. Karena kita mau belajar something yang penting banget. Opsi pertama, karena berbuat jahat atau berbuat dosa. Nah, ini favorit dari teman-temannya Ayub. Ini kalau teman-teman baca kitab Ayub tuh teman-temannya tuh pada ngomong sama Ayub, ngasih tahu ceritanya. Setelah Ayub udah ngalamin semua penderitaan, adalah tiga teman yang katanya sahabat-sahabat Ayub yang so tahu dan pengen ngasih tahu kenapa Ayub ngalamin penderitaan. Nah, teman-teman kalau baca di situ itu ada 30 pasal kira-kira ngomongin tiga teman versi Ayub ini. Ini jadi kasihan banget nih orang. Udah dalam kondisi ancur-ancuran, yang katanya sahabat ini, aku nggak baca satu kali pun mereka bilang gini, Yub, ayo kita ke dokter. Gue bayarin ke dokter. Enggak. Yuk, kan kamu kehilangan harta. Ini tak kasih harta sekarang. Kamu mungkin udah pernah nolong kita pas zaman kamu lagi sukses dulu. Sekarang, ayolah aku beliin kamu rumah lah. Aku kasih kamu harta supaya kamu masih bisa hidup. Enggak. Ini teman kejam juga ya sebenarnya gitu kan. Ayo, mereka juga nggak bilang gini, yuk mau makan apa? Ayo aku pesenin. Mau sate, mau steak gitu ya, mau sushi, mau apa? Kamu kan lagi susah sekarang, tak beliin lah makanan yang kamu pengen. Ya, kamu lagi sakit, mau dikasih bubur gitu kan? Atau mau disiapin pembantu buat tolongin kamu? Enggak. Teman-teman Ayub tuh nggak ngomong semua itu. Itu yang mengejutkan ya. Kita tuh kalau lagi teman kita ada masalah, respon kita gimana ya? Pernah kepikiran? Kita lihat masalahnya, atau kita lihat gimana kita bisa nolong dia dalam masalahnya? Think about this, teman-teman, benar-benar serius. Kalau ada orang lagi alami penderitaan, apalagi orang itu kita kenal, apalagi dia itu sahabat kita katanya, apa yang kita akan lakukan? Ngasih tahu yang benar, atau jadi pribadi yang benar? Nah ini teman-teman Ayub. Apa yang dia lakukan? Mereka lakukan. Dia bilang gini, yang pertama teman-teman Ayub bilang gini, orang salah itu pasti akan menerima apa yang dia tabur nih, katakan. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang bajak kejahatan akan menabur kesusahan, dia akan menuainya juga. Jadi katanya hukum tabur tuai. Kalau kamu jahat, yuk pasti kamu akan ngalamin yang jahat gitu. Jadi dengan kata lain, hari ini kamu ngalamin penderitaan karena kamu jahat. Nah itu, ini pasti karena kamu jahat. Apakah benar begitu? Ya, ini asumsi teman-teman Ayub. Ayub jahat, pasti dia ngalamin yang jahat. Mungkin teman-teman pernah lihat, waduh, ini teman saya diputusin. Pasti gara-gara nggak sabar sih. Oh, jangan-jangan kata-katanya nggak benar. Posesif sih, makanya diputusin. Kita punya asumsi gitu kan. Oh, kehilangan pekerjaan, males sih kamu. Asumsi-asumsi ini bahaya kalau kita biarin jadi penghakiman ke orang. Nah, tapi ini kita belajar ya. Apakah karena itu dia alami penderitaan? Ternyata ada orang jahat menuai yang baik. Nah, ini kata si Ayub. Mengapa orang fasik katanya tetap hidup?
jadi tua, tambah kaya. Weh, mereka menghabiskan hari dalam kemujuran dan mereka tidur tenang sampai mati gitu ya. Orang jahat bisa yang baik. Bahkan mereka bilang sama Tuhan, Tuhan, pergi dari kami. Kita nggak peduli sama kamu. Apa itu yang maha kuasa katanya. Sehingga kami harus ibadah. Tapi mereka kaya, hebat. Terus kadang-kadang kita jadi mikir, lah kok enakan dia yang nggak ikut Tuhan tapi hidupnya enak. Nah, itu real, itu nyata. Karena kita hidup di dunia, dan dunia ini tidak mereward takut akan Tuhan, tidak menghargai, bahkan tidak memberikan hadiah atas takut akan Tuhan. Dan kalau kita biarin respon kita adalah, enggak, ini enggak adil. Aku kasih tau, emang enggak adil. Tapi ada cerita di balik ini, sabar ya. Keadilan Tuhan itu akan muncul di akhir, tapi sabar dulu. Oke. Nah, yang pertama, yang poin pentingnya adalah, yang pasti bukan karena dosa, bukan karena buat jahat si Ayub ngalamin penderitaan. Karena kalau orang jahat aja bisa dapat yang baik, berarti orang baik juga bisa ngalamin yang jahat, sebenarnya gitu. Jadi kalau kita mau ngomong adil-adilan, sebenarnya ini adil. Adilnya adalah dua-duanya bisa ngalamin kebalikannya. Yang baik bisa ngalamin jahat, yang jahat bisa ngalamin baik. Pertanyaannya kan kenapa? Ini yang masih kita gali lebih dalam lagi. Sabar. Ada keadilan Tuhan, tapi sabar dulu. Karena ada poin kedua. Apakah karena si Ayub ini bodoh? Terlalu baik sih. Atau jenis-jenis kebodohan yang lain ya. Nah, ada ayat di Ayub 5 ayat 2 dikatakan gini. Ini tuduhan teman-teman Ayub ya. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Tuh, kejem banget kan. Jadi orang-orang yang bodoh itu mengharapkan yang salah. Akhirnya karena kenaifannya, dia dibodohin sekalian. Gitu loh. Jadi kenapa orang baik malah penderitaan? Menurut teman-teman Ayub adalah karena bodoh. Jangan-jangan selama ini lu tuh bodoh gitu. Makanya ternyata pas dirampok, ini orang-orang udah tahu nih kelemahannya Ayub. Ya dong gitu kan. Atau posisi rumahnya tadi, makanya kena angin. Jangan bangunannya nggak bagus barangkali gitu ya. Jadi dirasionalkan, ini pasti Ayub bodoh. Dan karena kebodohannya dia alami penderitaan gitu. Well, jawabannya sekali lagi sebenarnya dalam hal ini enggak. Karena nggak ada ayat yang membuktikan bahwa ini kebodohan Ayub sama sekali. Aku nggak bisa bukan ayatnya karena emang nggak ada gitu ya. Tapi setelah dicari, nanti teman-teman akan tahu penjelasan dari Tuhan. Bahwa bukan kebodohan Ayub. Nah, sebelum masuk ke situ, sekarang kita mau masuk ke sebuah video. Tunggu ya, sekarang aku mau share videonya. Sabar guys, tarik nafas, buang nafas. Siapa yang sejauh ini dapat sesuatu, kasih jempol dulu. Siapa yang penasaran lanjutannya apa dari sini? Ya. Tunggu ya. Suaranya belum masuk, guys. Oke. Penderitaan Ayub. Mengapa ada Kedengeran? Aman? Aman ya harusnya ya. Harusnya Aman kok. Nih, kita punya. Aman. penderitaan di dunia milik Allah? Entah karena gempa bumi atau binatang buas, atau dari sesama manusia. Allah tidak menjelaskan alasannya. Yang dikatakan Allah adalah bahwa kita hidup di dunia yang sangat kompleks, dunia yang luar biasa, yang pada tahap ini setidaknya tidak dirancang untuk mencegah penderitaan. Dan itulah tanggapan Allah. Ayub menantang keadilan Allah. Allah menanggapi bahwa Ayub tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang alam semesta untuk membuat klaim seperti itu. Ayub meminta penjelasan penuh dari Allah, dan yang diminta Allah adalah supaya Ayub percaya pada hikmat dan karakternya. Dan Ayub pun menanggapi dengan kerendahan hati dan penyesalan. Dia memohon pengampunan karena telah menuduh Allah dan mengakui bahwa dia telah bertindak melampaui batas. Kemudian tiba-tiba kitab ini diakhiri dengan sebuah epilog singkat. Pertama-tama, Allah mengatakan bahwa sahabat-sahabatnya salah, bahwa gagasan mereka tentang keadilan Tuhan itu terlalu sederhana, tidak sesuai dengan kompleksitas dunia atau hikmat Allah. Dan kemudian Allah berfirman bahwa Ayub telah berbicara dengan benar tentang dia. Ini sangat mengejutkan, karena tidak bisa diterapkan pada semua hal yang telah Ayub katakan. Maksud saya, kita tahu Ayub menarik kesimpulan yang terburu-buru dan salah. Namun Allah tetap menerima pergumulan Ayub.
Bagaimana Ayub datang dengan jujur di hadapan Tuhan dengan segala emosi dan rasa sakitnya dan hanya ingin berbicara kepada Tuhan sendiri. Dan Tuhan mengatakan itu cara yang benar untuk memproses semua ini, yaitu melalui perjuangan doa. Kitab ini ditutup dengan pemulihan atas kesehatan, keluarga, dan kekayaan Ayub. Bukan sebagai upah atas sikapnya yang baik, namun sebagai bentuk kemurahan hati Allah. Dan itulah akhir kitab Ayub. Oke, satu lagi ya teman-teman ya. Ada satu video lagi yang lebih keren lagi. Nah ini karena visual lebih bagus. Sama poinnya tapi visual lebih bagus. Ya kita lihat. Dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Boleh di-share lagi kok. Lalu yang host, jika dia ingin melakukannya. Kita benar-benar memahami kompleksitas semacam oke bentar. Kak Erna boleh bantu Kotime jadi co-host Kak Erna? Thank you Kak. Aku belum jadi co-host, jadi belum bisa share. Yang host itu Kak Erna. Bener ya? Sudah. Dibantu. Belum. Itu Masih belum jadi Itu co-host. yang Timothy Febrian kan? Oh, Timothy Febrian itu salah. Salah ya? Iya. Oke, udah kok. Sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk, tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah kitab Ayub dan akhir dari seri kitab. Ya,
Gimana? Jadi endingnya apa ini? Jadi kenapa orang baik ngalamin penderitaan? Oke, boleh diketik dulu di chat. Tebak-tebak. Teman-teman boleh tebak. Ya. Nah, apa nih? Kira-kira. Ya, mungkin boleh 3-4 kata gitu. Apa ya? Apa ya penyebab si orang baik ini ngalamin penderitaan gitu? Oh, kan tadi udah bukan kebodohan, udah bukan dosa. Nah, tapi setelah lihat video ini, karena kita sanggup. Wah, tapi Ayub sebenarnya nggak sanggup sih. Dia udah mau nyerah kalau teman-teman baca ya. Iya, Leo mendengarkan videonya cukup bagus. Ya, itu salah satu jawaban yang dibagikan ya sama si. Halo, boleh di mute ya. Ya, ini salah satu jawaban yang dikasih sama si ini ya, sama si video tadi gitu kan. Nah, sekarang aku balik ke ini aku ya, ke screen saya. Oke, jadi apa penyebabnya kira-kira? Oke, penyebabnya nggak tahu. Jawaban sungguh kita nggak akan tahu, nggak tahu alasannya. Jadi ini real nih. Kalau kita mau terjemahin kata-kata tadi, itu kita nggak tahu alasannya. Cuma ada satu ayat yang bagus banget di belakang Ayub bilang gini, aku tahu bahwa engkau lalu dia bilang, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang berfirman. Aku yang menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi teman-teman, solusi dari kisah itu adalah gini. Yang pertama, stop bertanya. Kenapa alasan penderitaan itu terjadi sama saya? Tapi siap ditanya sama Tuhan. Apa motivasi hatinya? Itu yang Ayub lagi bilang. Karena kita nanya, nggak akan dapat jawabannya, karena kita nggak bakal bisa mengerti gambaran besar dari reasonnya. Tapi Tuhan punya pertanyaan yang malah akan menguji hati dan membereskan hati kita melewati season penderitaan itu. Jadi pesannya adalah, kalau kita memahami penderitaan, stop lihat dari kacamata kita doang, gitu loh. Dan start melihat dari apa yang Tuhan mau di balik penderitaan ini. Sekalipun penderitaan itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan nggak pengen. Tadi itu kehendak iblis kalau teman-teman baca. Iblis yang ambil semua kekayaan Ayub. Iblis yang bunuh anak-anaknya. Iblis yang kasih penyakit. Tuhan nggak mau sebetulnya. Tapi Tuhan izinkan karena ada sebuah proses yang Tuhan lagi kasih untuk Ayub lewati. Apakah Ayub sanggup? Enggak. Nah, makanya ada respon. Ya. Ini respon-respon yang teman-teman bisa hidupin, pelajarin. Kita mungkin nggak akan pernah tahu kenapa hal buruk penderitaan terjadi pada orang baik. Tapi ada respon. Yang pertama tuh jujur sama Tuhan. Coba semua ketik jujur gitu ya. Ya jujur. Satu hal yang Ayub tuh bagus banget, dia tuh jujur. Jadi kalau teman-teman baca, teman-teman lihat berapa kali Ayub tuh ekspresiin kekecewaan dan kekesalannya. Dan di video yang pertama tadi, membuat video tuh bilang gini, ini adalah respon yang bagus banget. Karena kita suka mengekspresikan kekesalan kita sama orang yang salah. Waktu kita marah, nggak terima, nggak adil, kecewa, kita ngomong sama yang toxic. Makanya nanti bulan ini ya, kita akan ada webinar tentang toxic relationship. Karena teman yang salah akan menghancurkan hidup kita. Bukan yang nolongin, malah nyusahin. Mau cerita, malah dijatuhin. Nah itu. Sering yang kita salah adalah karena kita cerita ke orang yang salah. Akhirnya kita dapat pandangan-pandangan dari mereka. Yang nggak menolong, malah bikin kita merasa tambah down. Tapi kalau kita jujur sama Tuhan dulu, Ibrani 4 ayat 15-16 bilang, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang nggak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tapi sama dengan kita, dia telah dicobai tapi nggak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau teman-teman juga baca kisah Ayub, di awal tuh dia ngomongnya masih positif. Tapi di tengah menjelang belakang, setelah teman-teman toksiknya itu ngomongin dia, akhirnya dia ngoceh lagi sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau gitu mendingan gue nggak usah lahir.
Tuhan, kenapa semuanya terjadi? Tuhan, harusnya nggak seperti ini Kak. Jadi kalau teman-teman lagi ngalamin penderitaan, atau ada orang yang lagi ngalamin penderitaan, saran pertama yang harus kamu share sama mereka adalah jujur sama Tuhan. Bilang, kesel sama pasangan yang tiba-tiba ninggalin, mutusin, nggak jelas alasannya apa. Lagi cinta-cintanya tinggal gitu kan. Atau, Tuhan, aku udah cari kerja, tapi setiap kali interview malah nggak dapet Tuhan. Atau aku udah berusaha, tapi nilaiku masih jelek dan jelek dan jelek lagi Tuhan. Udah belajar dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Atau ada orang yang katanya belajarnya nggak sungguh-sungguh, tapi nilai bagus Tuhan. Atau bahkan orang yang aku sayang, ninggalin aku. Bisa juga karena dia dipanggil Tuhan. Keluarin perasaan itu and it's okay. Tuhan itu big enough, He is big enough. Dia tuh sangat besar untuk mendengar dan mengerti apa yang kamu rasain. Maka kenapa Ayub tetap orang benar sampai akhir? Padahal Ayub sempat ngomong yang kurang enak sama Tuhan. Tapi Tuhan nggak menghakimi Ayub karena dia tahu Ayub lagi berduka. Ayub lagi kehilangan semuanya. Dan itu wajar untuk Ayub ekspresiin, mendingan ekspresiin ke Tuhan dibanding pada orang yang salah. So be real, jujur sama Tuhan. Nanti teman-teman renungkan ya, gimana kita sama Tuhan? Jujur ya? Apakah Tuhan tuh benteng perlindungan, ya, atau cuma bantal pukul? Wah, marah, atau kita masuk nih dalam benteng perlindungan Tuhan, dilindungin sama Tuhan. Yesus itu seorang yang penderitaan. Ada kemungkinan menurut firman dia tuh kehilangan bapaknya pada saat dia masih remaja. Yusuf itu meninggal pada saat remaja. Ada kemungkinan. Yang kedua, yang udah pasti dia kehilangan sepupu yang sebenarnya baik banget, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia pernah dihianati sama orang terdekat, Yudas Iskariot namanya. Petrus juga orang terdekat yang ninggalin dia. Dan dia ditinggal sama orang-orang terdekat yang lain, murid-muridnya. Bahkan dia disakiti sama yang dia kasihi, yaitu orang-orang Israel. Jadi kalau kita mau minta pertolongan dalam penderitaan, kita nggak salah datang sama Tuhan. Karena dia pernah ngalamin semua penderitaan. Tahukah teman-teman bahwa kisah Ayub adalah kisah Yesus? Yesus udah ngalamin semuanya, sama kayak Ayub tadi. Ayub adalah gambaran bahwa one day Yesus datang dengan respon yang paling sempurna. Jadi jawabannya misteri ini adalah di Yesus. Makanya sekalian, poin yang kedua, percaya bahwa Tuhan punya rencana di balik semuanya. Nah inilah keadilan Tuhan yang aku ceritain tadi. Nah ini solusinya yang ditunggu-tunggu sama Leo. Yakobus 5 bilang, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan, katanya gitu. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah apa? Bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Makanya kita bisa baca kitab Ayub sampai belakang. Ayub nggak bisa lihat akhir hidupnya, bayangin ya. Waktu dia dalam penderitaan, dia nggak tahu akhirnya dia akan diberkati berkali-kali lipat. Dia nggak minta, dia nggak nuntut. Tapi Tuhan kasih. Poinnya kita nggak pernah tahu rancangan Tuhan nanti apa. Tapi ada satu ayat yang aku merasa perlu kita baca. Teman-teman baca ya di rumah, Roma 8 ayat 28, nggak usah unmute, tapi kita baca renungkan ini. Sama-sama, 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Poin terakhir aku, jangan suka asumsi negatif tentang Tuhan. Withhold your judgment, tahan dulu penghakiman kamu. Karena pada akhirnya, Tuhan tuh adil. Sekalipun pada saat kita ngalamin, kayaknya nggak adil banget. Tapi nanti pada saat waktunya, kita akan lihat. Dan jangan lupa, sebenarnya ada ayat lain yang aku nggak buka di sini, tapi orang jahat akan dihakimi pada waktunya nanti. Pada saat di sorga, ada penghakiman sendiri. It's okay to not be okay. Ya. Kalau kita nggak okay di dunia, kita ngalamin penderitaan, it's okay. Tapi di sini ada DCG. Untuk kita sharing sama-sama, bertumbuh bersama-sama, melewati season penderitaan di hidup kita. Dan juga bagaimana kita berespon lebih baik menghadapi teman-teman, orang-orang sekitar kita yang ngalamin penderitaan. Mau belajar sama-sama teman-teman Dynamic Blessing? Amin.
Ya, diskusinya ini, teman-teman boleh screenshot gimana respon kita saat mengalami penderitaan sebelum ini, apa yang perlu diubah. Pernah mungkin responnya dulu bagus, kurang bagus, ada yang perlu diubah, dicek. Yang kedua, gimana cara kita menghadapi teman kita yang sedang mengalami penderitaan? Cara yang baik gimana? Coba direnungkan, dipikirkan, dan barangkali kalau pernah ngalamin, sharing, sehingga nanti next-nya kita bisa lebih baik dalam meresponi teman-teman kita yang ngadapin penderitaan. Oke? Yuk kita berdoa, teman-teman semua. Tuhan, terima kasih for this time, untuk waktu ini. Kalau Engkau sudah tunjukin, meskipun kami nggak akan pernah saya ngerti alasan orang baik mengalami penderitaan. Tapi at least kami belajar. Kami bisa percaya sama Engkau, kami bisa merespon lebih baik kalau kami dalam penderitaan. Kami bisa belajar sabar dan menerima. Bahkan aku berdoa saat ini bagi teman-teman yang mengalami penderitaan, diberikan kekuatan di dalam nama Yesus. Sehingga kalaupun kamu lagi menderita, mengenai kesehatanmu, mengenai hubunganmu, mengenai keluargamu, mengenai keuanganmu, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan hikmat dalam nama Yesus. Sehingga kamu bisa lewati dengan baik. Dan aku berdoa Tuhan, supaya kami juga bisa memberikan kasih-Mu bagi teman-teman yang lain yang sedang menghadapi penderitaan, baik keluarga, bagi orang di sekitar kami. Berikan hikmat untuk meresponi dengan baik, sehingga kami bisa merepresentasikan kasih-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin, amin. God bless you guys. Amin, amin. Thank you kok tim yang udah share firman Tuhan. Aku percaya kita semua udah terberkati banget. Ada banyak insight-insight, pengetahuan yang kita dapat. Bukan hanya pengetahuan, tapi aku percaya kebenaran yang mengubahkan hati kita. Boleh dong sama-sama kita ketik di kolom komentar. Thank you Kotim. Terima kasih Kotim. Aku juga merasa secara pribadi terberkati. Oke, aku mau share. Kos ini random.